Dap San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus. Minggu biasa kedua, 14 Januari 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu biasa 2 ini dari kitab pertama Samuel, Mazmur, surat Paulus kepada umat Korintus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel? Sejak awal mula Allah berbicara waktu menciptakan segala sesuatu. Jadilah dan marilah kita menjadikan manusia. Lalu Allah memanggil Adam dan Hawa yang sudah berdosa dan bersembunyi. Allah juga memanggil Abraham, lalu memanggil Musa dari tengah semak bernyala yang tidak terbakar. Seluruh Israel mendengar Allah memanggil mereka di Sinai, memberikan Taurat, Dekalog 10 kata itu. Tetapi Israel tidak mau mendengar lagi, seperti disebut kitab Samuel. Hana meminta anak dan Allah memberi anak yang diberi nama Samael, mendengar Allah. Anak ini belajar untuk mendengar hingga bisa menjawab. Samuel dipanggil 4 kali. Allah tidak pernah berhenti memanggil. Manusia hendaknya mendengar dan menjawab, lalu punya kesediaan seperti Samuel, bahwa setiap kali Allah berbicara, pasti Samuel dengar lalu jawab dan ikut apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel ditanggapi Mazmur. Bersedia mendengar Allah berbicara adalah kerinduan dan ajakan untuk seluruh Israel supaya menjawab dengan membawa persembahan, terlebih mempersembahkan diri, menerima Taurat yang berisi apa yang Allah katakan, menyimpan di dalam hati yang adalah bagian diri yang paling dalam, lalu melaksanakannya hingga melanjutkannya kepada semua orang lain. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Ada 2 murid Yohanes Pembaptis yang mendengar guru mereka menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Bangsa Israel mengumpulkan semua dosa, terlebih dosa menolak Allah, tidak mau mendengar dan mengikuti Allah itu di atas kepala seekor domba yang dikorbankan supaya dosa Israel dihapus. Dengan itu Israel tetap menerima Allah dan bersedia mendengar setiap kali Allah berbicara. Demikian juga kedua murid itu yang tinggal bersama Yesus dan mendengar Yesus. Selanjutnya Andreas membawa saudaranya Simon kepada Yesus, dan Yesus menyebut bahwa Simon itu bernama Petrus, artinya batu karang. Dia itu yang bersedia mendengar, menerima apa yang Yesus katakan, untuk selanjutnya menyampaikannya kepada semua saudara-saudarinya, hingga semua mendengar Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Paulus menekankan bahwa tubuh manusia sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal, sehingga menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Maka manusia jangan membiarkan percabulan masuk. Kata percabulan atau persinahan pertama-tama berarti menolak Allah, tidak mau mendengarkan Allah,
hingga manusia yang tidak menyimpan sabda dalam badannya menyimpan semua kejahatan dan dosa yang disebut percabulan. Menyebut satu dosa itu menyebut semua dosa. Maka manusia hendaknya memuliakan Allah dengan tubuhnya yang terbuka untuk mendengar Allah berbicara, menerima apa yang Allah katakan sehingga menjadi bagian dirinya, karena Roh Kudus sudah membuat badan manusia yang berdosa itu pantas menjadi tempat tinggal sabda dan panggilan Allah. Allah memberi kita santapan sabda. Allah tidak pernah berhenti berbicara dan meminta kita melaksanakan Taurat yang dipenuhi dalam Injil kabar gembira yang Yesus bawa. Ada kalanya kita tidak mau mendengar, bahkan menolak untuk mendengar Allah berbicara. Apalagi kita juga tidak secukupnya melaksanakan apa yang Allah minta dan apa yang Yesus ajak untuk datang dan lihat. Maka Allah minta kita untuk menjadi pendengar yang setia, menjadi Samuel, yaitu orang yang tetap bersedia mendengar Allah. Kita berjuang bersama-sama dengan Israel dan secara pribadi seperti kedua murid itu, karena seorang bernama Andreas sedangkan murid yang lain tidak punya nama. Dia itu adalah kita masing-masing. Kita mengikuti ajakan menggunakan badan kita untuk mendengar Allah, supaya kita bisa menjaga badan kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Yesus memberikan santapan tubuh dari Yesus. Anak domba Allah itu menyerahkan hidup dan dirinya untuk kita. Kalau kita tetap tinggal bersama Yesus, maka Yesus akan terus berbicara dengan kita. Dan karena Yesus menjadi satu dengan kita, maka Yesus membangkitkan tubuh kita yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus dan penuh dengan sabda Allah itu, hingga Yesus membawa kita masuk ke dalam kehidupan penuh dan keselamatan kekal bersama Allah. Umat Allah dalam Kristus, demikian.